Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman subscriber dari channel YouTube Agriviari. Alhamdulillah, kali ini kita akan mencoba sesuatu yang baru dari segmen video dari channel Agriviari. Nah, tidak jauh dari tema yang diangkat oleh teman-teman Agriviari itu tentang pertanian. Sekarang itu kita coba menjelaskan tentang salah satu teknik budidaya yang ke akhir-akhir ini sangat banyak digemari oleh masyarakat kita. Tidak pandang bulu begitu ya, yang masyarakat kecil sampai masyarakat masyarakat atas seperti itu. Nah, berbicara tentang budidaya tanaman seperti sayur-sayuran dan buah-buahan seperti itu, sangat banyak tekniknya dan teknologi yang sudah dipakai oleh masyarakat kita. Di masa pandemi kali ini yang paling populer adalah atau yang paling banyak digemari masyarakat kita itu adalah tentang hidroponik. Nah, sebelum jauh saya coba menjelaskan tentang apa itu hidroponik. Hidroponik itu adalah salah satu teknik budidaya tanaman yang dimana teknologi yang dipakai itu sama sekali tidak menggunakan media tanah. Nah, jadi ini bisa dikatakan soilless. Soilless itu tanpa tanah. Tanpa tanah berarti dia menggunakan media tanam air. Cuman modifikasinya adalah supaya nutrisi yang dibutuhkan oleh tanaman itu tersuplai atau tersedia, maka kita tambahkan nutrisi. Nah, baik, di samping saya ini seperti yang teman-teman lihat, di samping saya ini sudah ada berjejer beberapa kotak sayuran yang ditanam dengan sistem hidroponik. Kalau teman-teman yang suka atau sudah gemar mempelajari tentang hidroponik, itu banyak sekali jenisnya. Salah satunya adalah teknik metode sistem wick system, atau dikenal dengan istilah metode sumbu. Wick itu sumbu seperti itu. Jadi di mana di bawah perakaran ini yang berperan penting di sini adalah media tanam yang dipakai dan juga sumbunya. Jadi sumbu ini akan menyerap air dari media nutrisi di bawah di dalam wadah ini, kemudian didistribusi atau dipindahkan sehingga bisa tersuplai ke akar seperti itu. Baik, sebelum kita memulai budidaya sayuran dengan sistem hidroponik, ada beberapa hal yang perlu kita siapkan, termasuk bahan dan alat yang diperlukan. Nah, adapun bahan-bahan dan alat yang diperlukan dalam sistem hidroponik sesederhana yang di samping saya ini adalah, untuk bahan-bahannya tentunya yang paling inti adalah nutrisinya. Nutrisi yang paling umum digunakan adalah AB Mix. Nah, teman-teman bisa membeli di tempat penjualan bahan-bahan pertanian, atau sekarang di online itu sudah banyak menyediakan AB Mix tersebut. Silakan pilih salah satu e-commerce dan kata kuncinya larutan AB Mix, dan itu sudah banyak sekali variasinya dan juga suppliernya seperti itu. Setelah AB Mix disiapkan, kemudian alat kedua atau bahan kedua yang perlu tersedia di tempat teman-teman itu adalah media tanam. Media tanam yang paling mudah didapatkan itu adalah media tanam jenis rock wool. Sebetulnya jenis media tanam itu banyak sekali, ya. Dan yang paling umum digunakan itu adalah rock wool. Tapi kalau saya di sini sudah 2 tahun terakhir sudah tidak menggunakan rock wool. Saya ganti dengan limbah pertanian. Nah, limbah pertanian yang dapat mengganti rock wool, walaupun sebetulnya belum seefisien rock wool itu, bisa menggunakan serbuk bergaji, kemudian sekam bakar, dan beberapa limbah pertanian lainnya. Dan menurut saya langkah menggunakan limbah pertanian menjadi pengganti rock wool itu salah satu langkah yang baik, karena kita peduli akan lingkungan. Karena di sekitar kita, di tempat tinggal kita, mungkin banyak sekali limbah-limbah pertanian yang tidak dimanfaatkan. Mungkin bisa dibakar saja gitu ya. Nah, atau dibuang, dan itu mubazir. Nah, kali ini saya akan memperkenalkan bagaimana cara memanfaatkan limbah pertanian sebagai pengganti rock wool.
Nah, ini saya coba dekatkan dengan kamera. Ini adalah apa namanya? Kita lihat warna hitam di sini karena udah 2 kali pemakaian, jadi warnanya lebih hitam. Dan ini ketika sudah 2 kali pemakaian, mungkin hampir 2 bulan lebih, si warna media tanam ini jenisnya Rockwool akan berubah warna hitam. Dan kemungkinan kekurangannya adalah si media tanam itu akan cepat kena lumut. Walaupun sebetulnya Rockwool juga kena lumut. Faktor kena lumut itu karena apa? Karena kebersihan daripada air yang digunakan sebagai pelarut dari larutan Abimix. Oke. Untuk bahan ketiga yang terakhir adalah benih. Itu yang paling penting juga. Jadi silakan teman-teman tentukan mau nanam apa. Dalam sistem hidroponik itu, teman-teman bisa banyak sekali memilih beragam jenis benih. Mulai dari jenis benih sayuran daun seperti ini di samping saya ada pakcoy, dan juga bisa memilih atau menanam sayur buah-buahan seperti tomat, cabai, paprika dan lain sebagainya. Nah, atau stroberi juga bisa. Cuman nanti untuk media ketika teman-teman menentukan untuk memilih atau menanam sayur berupa buah, maka sistem hidroponik digunakan juga yang berbeda, karena si tanaman yang sayur buah itu membutuhkan tempat berdiri atau tempat dia mencengkramkan akarnya yang lebih kuat. Jadi kalau menggunakan bahan sayur daun atau sayur buah, maka pilihlah dengan sistem yang berbeda seperti itu. Namun kali ini kita akan fokus ke sayuran daun. Nah, setelah teman-teman menyiapkan bahan seperti Abimix, kemudian Rockwool dan juga benih, alat-alat yang perlu disiapkan adalah tentunya berupa instalasi hidroponiknya. Menurut saya, pengalaman saya berapa tahun terakhir, untuk skala rumahan seperti ini di balkon rumah, kita manfaatkan beberapa baki yang banyak sekali kita temukan di sekitar kita, atau mungkin yang punya modal sedikit lebih sedikit gitu ya, bisa membeli langsung paketannya ini, karena ada juga yang jual paketannya seperti itu. Nah, atau mungkin yang orang yang kreatif sedikit gitu ya, bisa menggunakan limbah seperti ini. Kalau saya pernah memanfaatkan ini kotak gabus ini bekas wadah pengiriman ikan dari luar negeri yang saya temukan di tong sampah, dan saya modifikasi tutupnya, saya kasih lubang sebagai penopang daripada netpotnya, dan ini cukup banyak menampung menampung sayuran ketika ukuran berapa ini ya, ini agak besar, panjangnya lebih dari 1 meter dan lebarnya hampir 30 cm seperti itu, dan ini ada sekitar 18-an lubang. Oke. Kemudian setelah instalasinya, kemudian alat yang disiapkan adalah netpotnya. Netpotnya itu ini kayak mangkuk ya, atau gelas, tapi di bawahnya ada lubang-lubangnya. Nah, setelah itu, karena ini menggunakan sistem wick atau sistem sumbu, teman-teman sebetulnya untuk pemula jangan lupa menyiapkan sumbunya. Sumbunya bisa dari kain flanel, itu juga sudah ada dijual dalam paketan seperti itu. Jadi saya ulangi lagi, bahan-bahan yang diperlukan untuk sistem hidroponik yang seperti ini, sederhana ini adalah bahannya berupa Abimix, perlu disiapkan Rockwool dan benih, dan juga tentu airnya ya, air yang bersih. Jadi kalau bisa air yang bersih, supaya selama sistem hidroponik ini berlangsung tidak terjadi kontaminasi, sehingga si lumutnya tidak tumbuh. Kemudian alat-alatnya adalah instalasinya, kemudian net potnya dan juga sumbunya. Dan terakhir juga bagian alat yang perlu disiapkan adalah bagian alat TDS meter. Itu juga bisa dibeli. Ada yang harganya bervariasi sih, mulai dari belasan ribu sampai puluhan ribu. Seperti itu. Setelah menyaksikan video ini, teman-teman semua subscriber dari Agriviari, saya ingin mengajak teman-teman agar memulai yang sederhana ini bisa dilakukan di rumah. Ini bisa saya katakan sebagai hidroponik rumahan. Jadi kalau teman-teman mampu ataupun berkomitmen untuk memulai bercocok tanam di rumah, mau bagaimanapun metodenya, mau hidroponik, mau pakai tanah,
Itu hal-hal yang bisa saja dilakukan di rumah masing-masing. Dan intinya adalah ketika teman-teman mampu memproduksi sayuran atau buah di rumah, itu menjadi salah satu langkah kecil untuk menyuplai kebutuhan pangan di rumah masing-masing. Seperti itu. Dan ya bayangkan saja ketika orang tua kita butuh sayur, tinggal panen di balkon atau di taman, kemudian bisa langsung mendapatkan sayur yang sehat dan bersih langsung dari rumah kita, dan bisa disantap dengan enak, dengan sehat, dan juga dengan seru juga sebetulnya begitu ya. Dan salah satu pesan yang saya dapatkan adalah selama saya bercocok tanam di rumah seperti ini, pernah saya membaca suatu jurnal psikologi mengatakan bahwa bercocok tanam itu salah satu cara untuk menetralisir kekakuan atau permasalahan psikologi kita seperti itu, dan ini menjadi salah satu netralisirnya. Maka coba di rumah semuanya insya Allah akan dapat menenangkan hati dan pikiran. Karena juga dalam Islam juga kita disuruh untuk bertani itu salah satu ibadah dalam memakmurkan bumi. Saya Muhammad Fauzi, mohon maaf atas segala kekurangannya. Insya Allah hal sederhana ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.